لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih membahas tentang wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang masih samar dalam rangka kehati-hatian. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai dari hadis yang ke-594. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, kana di Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ghulamun yukhriju lahu al-kharaj. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an memiliki seorang budak yang mana budak ini bekerja menghasilkan pendapatan untuk Abu Bakar. Wa kana Abu Bakr ya'kulu min kharajihi. Abu Bakar biasa memakan dari hasil usaha budaknya tadi. Faja'a yauman bisyai'in fa'akala minhu Abu Bakrin. Maka suatu hari budaknya datang dengan membawa sesuatu. Kemudian Abu Bakar memakan sesuatu tersebut. Faqala lahul ghulam. Maka budaknya terus terang berkata kepada Abu Bakar, Tadri ma hadza. Tahukah engkau apa yang aku bawakan ini untukmu tadi? Faqala Abu Bakr wa ma huwa. Abu Bakar bertanya, apa itu? Faqala kuntu takahantu insanin fil jahiliyah. Dulu ketika masih jahiliyah,
Aku pura-pura jadi dukun untuk salah satu pelanggan. Wa ma uhsinul kahana. Padahal aku tidak profesional dalam masalah perdukunan. Illa anni khada'tuhu. Aku cuma menipu pelangganku tadi. Falaqiyani fa'atani lidalik. Maka ketika pelangganku berjumpa denganku, pelangganku tadi memberikan aku sesuatu. Hadzal ladzi akalta minhu, yang telah Anda makan tadi. Fa'adkhala Abu Bakr yadahu. Maka Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Faqa'a kulla syai'in fi batni, dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-kharaj syai'un yaj'aluhu sayyid ala abdih yu'addihi kulla yaum wa baqi kasbih yaqul abdi. Kharaj itu adalah honor untuk budak dari tuannya setiap hari. Ya. Sisanya untuk budak tadi. Taib. Dalam hadis ini ikhwan fillah a'azakumullah, terdapat dalil tentang sifat wara' yang ditunjukkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar seperti biasanya memakan hasil usaha budaknya yang bekerja untuk Abu Bakar tanpa ada suudon, ya, karena menurut kebiasaan memang hasilnya halal makan. Tapi suatu ketika budaknya memberi makanan tanpa konfirmasi, tanpa laporan, Abu Bakar pun memakan makanan itu. Ternyata budaknya terus terang kalau makanan itu adalah hasil perdukunan yang ia lakukan. Walaupun dia cuma nipu pelanggannya, dia enggak tahu masalah ilmu perdukunan, tapi pura-pura jadi dukun sehingga dapat sesuatu dari pelanggannya. Secara otomatis hasil usaha tadi haram, ya. Yang pertama karena perdukunan, yang kedua karena penipuan, maka hasilnya haram. Abu Bakar sudah memasukkan makanan yang haram itu ke dalam perutnya, maka sebagai bentuk sifat warok beliau pun memuntahkan seluruh isi perutnya tadi. Karena beliau sangat berhati-hati dari perkara-perkara yang diharamkan. Jangan sampai yang masuk dalam perutnya adalah sesuatu yang haram. Itulah yang disebut dengan apa? Warok. Jadi lebih baik kita kelaparan daripada harus memasukkan sesuatu yang haram. Lebih baik kita makanan apa adanya daripada makan mewah ternyata itu adalah hasil yang haram. Begitu, ya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dari perkara-perkara yang masih samar. Kalau yang haram jelas kita tinggalkan. Yang samar, nah itu yang membedakan orang yang warok sama yang tidak warok. Kalau orang yang warok ditinggalkan sesuatu yang masih samar tadi yang belum jelas halal haramnya, ya, sampai jelas. Tapi kalau orang yang tidak warok biasanya bermudah-mudahan. Wow, gak apa-apa, sekali-kali, ya.
mumpung ada makanan enak. Tapi ini gak jelas ini halal haramnya. Nah, jangan sok suci lah. Nah, itu makan. Nah, ini bukan warok. Tapi kalau yang warok walaupun makanannya itu membangkitkan selera, nggak mau. Atau sudah sampai dalam perut dimuntahkan. Kalau yang nggak warok, wah nggak ngomong-ngomong tadi sudah makan kenyang. Apa-apalah. Itu. Abu Bakar tidak dimuntahkan. Begitu ya. Masya Allah. Ini teladan yang harus kita contoh. Yang kedua dalam hadis ini menunjukkan faidah yang lain bahwa perdukunan itu termasuk pekerjaan yang haram. Hasilnya juga haram. Walaupun nipu, gitu. Dia itu enggak ahli dalam perdukunan, tapi pura-pura jadi dukun, ya, nah, haram. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang jahiliyah ini adalah orang-orang yang biasa menggunakan jasa-jasa dukun, ya. Nah, dan memang dukun itu laris manis di daerah yang masyarakatnya bodoh tentang agama, ya. Begitu. Itulah sebabnya dukun itu disebut orang pintar. Kenapa? Karena pelanggan-pelanggannya itu bodoh semua. Begitu ya. Nah. Jadi dukun itu disebut orang pintar. Kenapa? Yang datang adalah pelanggan-pelanggan yang bodoh-bodoh. Seandainya pelanggannya pintar, enggak akan datang ke dukun. Nah, gitu. Terus pintar apa? Ya, pintar ngapusi, gitu. Pintar nipu, gitu. Buktinya ini, budaknya Abu Bakar, nah berhasil nipu, dapat, ya. Nah, ini pelajaran bagi kita, ya. Nah, benar-benar harus diperhatikan. Nggak boleh datang ke dukun sama sekali, kecuali datang untuk menangkap dukun itu bagi penguasa, ya, supaya tidak melakukan praktek perdukunan atau menutup tempat prakteknya. Naam, barakallahu. Tapi kalau datang untuk minta jasanya atau konsultasi kepadanya, nggak boleh. Baik. Hadis berikutnya yang ke-595. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an-Nafi' dari Nafi' anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana farada lil muhajirin al-awwalin 4,000 wa farada li ibnihi 3,500 bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ketika jadi khalifah telah memutuskan untuk para sahabat muhajirin generasi pertama dapat tunjangan 4.000 dirham. Kemudian Umar bin Khattab menetapkan untuk anaknya, yakni Ibnu Umar,
3.000 ditambah 500, berarti 3.500 dirham. Faqila lahu, maka Umar pun ditegur. Huwa minal muhajirin, falimana qastahu. Wahai sahabat Umar, putra Anda itu termasuk generasi muhajirin pertama. Kenapa bagiannya kok Anda kurangi? Yang lain dapat 4.000 dirham, anak Anda kok dapat 3.500 dirham. Kenapa Anda kurangi? Padahal sama-sama muhajirin, generasi pertama. Faqala innama hajara bihi abawahu. Umar mengatakan dia hijrah ikut kedua orang tuanya. Dia ikut Umar sama ibunya, Ibnu Umar tadi. Yaqul laisa huwa kaman hajara bi nafsih. Anakku tidak sama seperti orang yang hijrah sendiri, enggak ikut bapak ibunya. Nah, rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, terdapat beberapa faidah. Yang pertama, terkait dengan sikap wara' sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yakni beliau tidak memberi jatah putranya sama seperti muhajirin yang lain, karena khawatir status muhajirinnya ini tidak sama. Yang lain hijrah sendiri, Ibnu Umar hijrah ikut kedua orang tuanya. Khawatir tidak sekelas gitu ya, sehingga sengaja dikurangi jatahnya. Nah, ini Masya Allah ya, tidak malah ditambahi tapi dikurang. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat muhajirin generasi pertama sangat dihormati oleh negara sehingga dapat tunjangan. Itu dianggap seperti pejuang-pejuang ya. Nah, dapat tunjangan. Jadi per bulan 4.000 dirham. Insyaallah ya. Begitulah. Jika pemerintah memahami jasa-jasa apa ini, para pahlawan-pahlawannya, para pejuang-pejuangnya ya. Nah, akan dapat apa ini? Tunjangan. Begitu. Kemudian berikutnya dalam hadis ini menunjukkan keutamaan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau disebut orang yang paling wara' setelah Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah jelas, Abu Bakar juga sudah terbukti tadi. Yang ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, ini menunjukkan faedah berikutnya bahwa pendidikan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat dipegang erat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kehati-hatian dalam perkara-perkara yang masih samar, tidak bermudah-mudahan di dalamnya. Baik. Hadis berikutnya yang ke-596.
Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Atiyah bani Urwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu anhu qala. Dari Atiyah Ibnu Urwah As-Sa'di As-Sahabi, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bih hadaran lima bi ba'sun. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang yang bertakwa sampai meninggalkan perkara-perkara mubah, karena hati-hati dari perkara yang tidak diperbolehkan. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini secara sanad dhaif. Didhaifkan oleh Syalbani dalam Dhaif At-Tirmidzi nomor 2451. Adapun alasan kedhaifan hadis ini ada dua. Yang pertama, ada rawi yang bernama Abdullah ibnu Yazid. Abdullah ibnu Yazid majhul, nggak dikenal keadaannya. Yang kedua, Abu Uqail, la yuhtaju bih, tidak bisa dipakai hujjah hadisnya. Wal khulasah, kesimpulan, secara sanad hadis ini dhaif. Tapi secara matan maknanya sahih. Yakni meninggalkan perkara-perkara yang masih samar, yang sebetulnya masih ada unsur bolehnya, ya. Nah, yang samar itu kan antara boleh sama tidak boleh, ya. Nah, supaya tidak terjatuh pada perkara yang dilarang. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang masih ada unsur bolehnya. Itu masalah yang samar antara boleh yang tidak boleh, ya. Tapi masih ada unsur bolehnya kan, ditinggalkan agar tidak terjatuh dalam perkara yang apa ini? Dilarang. Namanya warok. Tapi sanadnya dhaif, sehingga cukup bagi kita hadis-hadis yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan yang telah kita baca tadi tentang masalah warok. Selanjutnya kita masuk bab yang baru. Bab yang ke-69. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, bab istihbabil uzlah inda fasadin nas waz zaman awil khauf min fitnah fid din wa wuqu'in fi haram wa syubhat wa nahwiha. Bab disunahkan uzlah, yakni mengasingkan diri ketika masyarakat sudah rusak agamanya, zaman sudah berubah dan khawatir terfitnah agamanya, khawatir jatuh dalam perkara yang haram, khawatir terjatuh dalam perkara yang syubhat atau yang semisalnya. Nah, ini perlu dipahami bersama kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Bahwasanya uzlah, mengasingkan diri itu baru hukumnya sunnah, baru afdal jika kondisi masyarakat di tempatnya sudah rusak parah. Kalau dia masih di situ, khawatir agamanya terfitnah, khawatir ikut-ikut jatuh dalam perkara yang haram, khawatir ikut-ikut bermudah-mudahan dalam perkara yang apa ini? Syubhat. Maka saat itu lebih afdal baginya untuk pindah.
ke tempat yang lebih aman. Namanya uzlah. Perhatikan. Masyarakat sudah rusak total, susah diperbaiki, nggak bisa dipengaruhi, malah mempengaruhi. Nah, kalau kita tetap di situ, malah terfitnah agamanya, malah rawan jatuh dalam yang haram, bermudah-mudah dalam perkara yang syubhat. Nah, saat itulah uzlah lebih afdal. Pindah. Rumahnya dijual. Ganti rumah yang baru di tempat yang baru, yang lebih aman bagi agama kita. Nah, tidak ada tempat yang sempurna. Mesti ada salah satu dari anggota masyarakat yang jelek agamanya, ya. Tapi paling tidak kita di situ bisa mewarnai keadaan masyarakat, bisa berdakwah. Paling tidak kita itu bisa mempengaruhi, tidak terpengaruh. Ya. Nah, lebih baik daripada tempat yang tadi. Semua anggota masyarakat itu rusak agamanya. Kita kalau di situ benar-benar terancam, ya, agama kita, khawatir ikut-ikutan melakukan yang haram atau bermudah-mudah dalam perkara yang syubhat. Ya, nah itu yang harus dijauhi. Qala Allah Ta'ala, "Fafir'u ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin." Allah Ta'ala berfirman, maka larilah kalian untuk menuju kepada Allah. Sungguh aku memberi peringatan yang nyata untuk kalian. Surah Ad-Dariyat ayat yang ke-50. Jadi ayat ini adalah dalil tentang uzlah. Di saat manusia atau masyarakat sudah rusak total, susah diperbaiki, dan kita khawatir jatuh dalam fitnah. Lari menuju Allah artinya lari, minta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang bisa merusak agama kita dengan cara uzlah tadi. Nah, dicari tempat-tempat yang di situ ada masjid Ahlussunnah, di situ ada markis Ahlussunnah, di situ masyarakatnya masih bisa menerima Ahlussunnah, di situ kita masih bisa bebas beribadah, di situ tidak ada tekanan-tekanan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah. Nah, walaupun harus meninggalkan tempat kelahiran kita. Ingat, bumi Allah itu luas. Gak cuma di kampung kita saja. Masih banyak kampung-kampung yang lain. Bahkan kalau seandainya di Jawa sudah padat, masih banyak di Kalimantan, hutan yang kosong. Nah, tapi Masya Allah, di Jawa ini walaupun padat, banyak juga kampung-kampung yang masih layak jadi tempat hunian kita. Kenapa? Di situ masih bisa berdakwah. Di situ kita masih bisa untuk beribadah sesuai dengan sunnah. Di situ masyarakatnya masih ada yang bisa diajak. Ya. Nah. Tapi kalau sudah mentok, kampung kita ini terkenal kampung ahli maksiat, kampungnya orang-orang fasik, kampungnya orang-orang yang menentang sunnah, menentang orang-orang yang melakukan agama dengan baik. Di situ sudah biasa judi, zina, dan lain-lain. Nah, kalau kita tetap di situ dalam kondisi gak bisa berdakwah, ya sudah menunggu saat kita dihancurkan oleh mereka. Ini dosa, ya.
Saat itu kita harus langsung ambil langkah 1000. Pindah kampung. Namanya uzlah itu. Fafirru ilallah. Segera lari. Minta perlindungan kepada Allah. Nah, itu. Jadi bukan karena ekonomi pindah itu. Tapi karena agama. Ya. Walaupun di kampung tadi itu penghasilan kita, Masya Allah ya, besar, maisha kita lancar, tapi agama kita terancam. Nah, kita disunahkan untuk uzlah ya. Nah, merintis ekonomi sejak awal lagi, enggak apa-apa. Yang penting agamanya aman dan selamat. Fafirru ilallah. Indilakum minhu nadhir mubin. Adapun hadis yang disampaikan di sini, hadis yang ke-597. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafiyya. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, hamba yang al-khafi, yakni hamba yang uzlah karena mempertahankan agamanya. Al-murad bil ghani nafsi kama sabaqa fil hadits as-sahih. Yang dimaksud al-ghani di sini adalah yang kaya jiwa, itu merasa cukup dengan harta yang dia dapatkan dari Allah, qanaah. Seperti penjelasan dalam hadis yang sahih sebelumnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Jadi dalam hadis ini ada satu lafaz yang terkait dengan masalah uzlah, yaitu al-khafi. Al-khafi itu ialah al-khamil ad-dzikr alladzi la yu'raf bainan nas al-mu'tazil lahum al-muqati' li ibadati rabbih. Al-khafi itu ialah orang yang selalu berzikir kepada Allah, tidak dikenal oleh masyarakatnya, orang yang uzlah untuk menyelamatkan agamanya dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya uzlah di saat masyarakatnya apa ini? Rusak agamanya, kita tidak bisa berdakwah di sana dan kita takut terfitnah. Ya, maka harus uzlah. Nah, keutamaannya apa? Allah mencintai hamba seperti itu. Kenapa? Dia rela meninggalkan keramaian. Kalau ramai kan seru, ya kan? Nah, tempat yang agak sepi. Dia rela meninggalkan ekonominya yang mapan di situ untuk menyelamatkan agamanya. Nah, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi barang siapa yang di tempatnya, di kampungnya, dia enggak bisa dakwah di situ, masyarakatnya sudah rusak moralnya, rusak agamanya, kemudian dia di situ enggak bisa berkutik, ya, mau enggak mau ikuti arusnya arus yang salah, maka jangan nunggu lama-lama, jangan nunggu malakul maut mencabut nyawa kita dalam kondisi seperti itu. Nanti
khawatirnya su'ul khotimah. Nah, terpengaruh itu bertahap, nggak langsung ikut total. Kadang-kadang ya gimana lagi kalau nggak ikut kita nanti dimusuhi, akhirnya ikut-ikutan. Tapi dia nggak meyakini, takut saja ya. Nah, lama-lama kok asik juga. Nah, akhirnya nggak pakai disuruh datang sendiri, ya kan? Anak-anaknya, wah, tabah semuanya ikut-ikutan melakukan perbuatannya dilarang. Udah hancur udah. Kalau sudah kayak gitu mau pindah, ya ditolak sama lingkungan yang bagus itu. Dia dikenal suka gini. Maaf, nggak diterima di sini. Di sana dia nggak bisa lagi kayak gitu. Tempat yang baru ditolak. Kenapa? Dia sudah terpengaruh. Nanti bawa virus. Nah, baik. Seperti itu ya. Nah, jadi prinsip uzlah itu bisa dipahami secara sempit, bisa dipahami secara luas. Secara sempit tadi dikaitkan dengan pribadi kita. Kalau kita di situ gak bisa bebas beribadah, kemudian kita gak bisa berdakwah, kita malah terseret arus, agama kita terancam, terfitnah. Nah, kita pindah ke tempat yang lebih aman. Ini uzlah secara sempit. Secara umum ini terkait dengan masalah sistem, ya. Nah, jadi sistem. Jadi kita benar-benar membuat sebuah lingkungan yang benar-benar Islami, ya. Sehingga mereka-mereka yang masih punya virus-virus atau yang lain-lain yang negatif-negatif dilarang masuk. Takut mencemari lingkungan tadi, ya. Namanya sistem uzlah. Oh, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini harus dilakukan. Pondok pesantren seperti begitu. Kenapa kok ada yang diterima, ada yang tidak? Banyak pertimbangan. Di antara tadi itu ada pertimbangan supaya santrinya aman, ya. Yang diterima yang baik-baik saja. Yang ada kasus-kasus yang jelek-jelek nggak diterima. Takut nanti kambuh penyakitnya, nular ke yang lain. Atau ada santri yang dikeluarkan dengan pertimbangan kalau tetap dibiarkan di situ mempengaruhi teman-temannya yang lain. Semuanya dalam hal ini untuk uzlah tadi, ya. Nah, meninggalkan pengaruh-pengaruh yang negatif untuk membentuk sistem yang positif, ya. Nah, barakallahu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah tentang qanaah. Qanaah di sini disebut al-ghani. Ghani di sini bukan yang kaya harta, tapi kaya hati. Yang dimaksud kaya hati atau kaya jiwa itu ialah qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan rezeki yang ada, tidak mengeluh, tidak tulul amal, bayang-bayangkan yang banyak-banyak, ya. Nah, cukup bersyukur, ya. Nah, tariman, enggak niko-niko, enggak raken pola. Nah, ini qanaah, namanya al-ghani. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya di sini Allah taala mencintai hambanya yang bertakwa, at-taqi. Nah, karena ketakwaan ini adalah inti dari semua yang ada. Dan ketakwaan ini adalah inti dari keutamaan seorang hamba. Bahkan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling apa ini? Bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua itu adalah yang paling bertakwa. Hadis berikutnya. Yang ke-598.
Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala rajul, ada seorang laki-laki yang bertanya, ayyun nasi afdal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling utama itu? Qala, beliau menjawab, mu'minun mujahidun binafsi wa mali fi sabilillah, seorang mukmin yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala thumma rajulun mu'tazilun fi syi'bin minas syi'ab ya'budu rabbah. Kemudian seorang yang uzlah di salah satu lembah untuk beribadah kepada Rabb-nya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yattaqiyallah wa yada'un nasa min syarri, dia di sana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan meninggalkan kejahatan-kejahatan manusia. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Taib. Di sini berarti ada dua manusia yang paling afdol. Yang pertama, mujahidin yang berjihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya. Jelas, bila raib tidak diragukan lagi. Yang kedua, ini yang paling penting, terkait dengan bab orang yang uzlah dengan niat supaya bisa beribadah dengan Allah, bisa beribadah kepada Allah, bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan bisa selamat dari fitnah yang ada di tengah-tengah masyarakat yang jelek. Nah, di sini disebutkan tempat uzlahnya fisik minasyi'ab, di salah satu lembah. Itu menunjukkan bahwa daerah itu daerah terpencil, ya. Nah, jauh dari keramaian. Nah, begitu. Tapi bukan syarat, ya, karena jumlah manusia itu semakin tahun semakin bertambah. Yang asalnya tanah kosong menjadi tanah yang padat penduduknya, ya. Nah, jadi patokannya ialah lingkungan. Lingkungan yang masih baik. Dikatakan baik saat ini adalah lingkungan yang mana kita masih bisa berdakwah. Lingkungan yang mana kita masih bebas bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Lingkungan di mana kita bisa menyampaikan nasihat-nasihat kepada masyarakat. Tapi kalau yang 100% bebas dari kejelekan, nggak ada. Ya, nggak ada. Hatta Makkah wal Madinah. Nah, di sana itu ada saja orang-orang iseng-iseng yang nyuri atau masih contoh-contoh yang jelek ada. Ya, nah. Tapi secara mayoritas aman, ya, lebih aman, lebih menjamin keselamatan agama, ya, nah, bebas dari kemaksiatan dan fasilitas-fasilitas kemaksiatan. Oleh sebab itulah kita sekarang ini harus memikirkan semacam itu, ya, demi masa depan kita sendiri, istri kita, anak-anak kita, ya. Nah, jangan memegang prinsip aku lahir di sini, mati harus di sini juga. Nah, jangan seperti itu, ya. Dunia ini bukan tempat yang abadi, bukan tempat kita selamanya, cuma sementara saja. Kita itu musafir di sini, ya. Nah, lahir di sini, mati di tempat yang lain enggak masalah. Yang penting matinya husnul khotimah, kan gitu, ya. Nah,
seperti itu. Ini rumah pusaka, harus dipertahankan. Nah, kalau memang lingkungannya bagus, pertahankan. Kalau lingkungannya jelek, sampai mengorbankan agama, sudah jual saja. Nah, barakallahu. Baik, wallahu taala. Bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.